Halo guys, nah ini dia seblak Sumedang prasmanannya yang akan saya wawancara. Simak ya. Nah, di sini banyak berbagai macam topping ya, sangat lengkap. Kerupuk-kerupuk, sayur. Nah, ini saya ngambil. Nah, itu ada ceker. Dan ini seafood-seafoodannya dan pokoknya lengkap dan higienis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di sini. Baik, saya Anisatul Mufida. Di sini saya akan mereview dan membuat video tentang seblak prasmanan Sumedang untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis yang dipimpin oleh Bapak dosen Halipi Hazian. Baik teman-teman, di sini saya akan mereview salah satu bisnis yaitu seblak prasmanan. Di mana seblak prasmanan ini saya mengambil dari salah satu cabang di dekat kosan saya yaitu seblak prasmanan Sumedang. Baik, di sini saya akan mengambil tentang bisnis seblak prasmanan, di mana saya akan mengulik bisnis ini dari segi aspek SDM, aspek produksinya, dan aspek keuangannya, serta aspek teknologi dan aspek manajemen resikonya mengenai mengenai bisnis ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa panduan sederhana untuk menjelaskan bisnis seblak prasmanan Sumedang ini dengan berbagai macam aspek yang tadi saya sebutkan. Dimana kita dalam membuka bisnis, yaitu salah satunya bisnis seblak ini, tentu banyak pertama-tama kita harus mempertimbangkan dulu gimana cara-cara aspek-aspek yang ada. Yang pertama misal dari aspek sumber daya manusianya atau SDM-nya, di mana di sini tuh kita dibutuhkan orang-orang seperti tim dapur yang koki yang masak, dimana tim dapur ini yaitu orang yang memasak kuah seblaknya dan mempersiapkan bahan prasmanan seperti kayak kerupuk, sayuran dan topping-topping, dimana koki ini memasak atas requestan dari para pelanggan. Misalnya ada nih pengunjung datang menulis kuah sedang, kuah banyak, asin, pedas. Nah, koki di sini bertugas memasak dengan requestan para customer sehingga rasa yang diciptakan ini menjadi enak. Sehingga koki atau tim dapur ini sangat penting, berperan penting untuk bisnis seblak prasmanan ini, sehingga masyarakat atau konsumen bisa datang kembali karena dengan rasa yang dimasaknya itu enak dan konsisten. Baik, dan selanjutnya selain koki atau tim dapur, yang kedua ada pelayan atau kasir, sehingga kita sebagai para pebisnis terutama seblak ini kita juga diperlukan untuk dari pelayan atau kasir. Jadi kasir ini memungkinkan pelanggan makan di tempat yang bertugas untuk melayani pelanggan dan menjaga kebersihan area makan. Sehingga kasir atau pelayan ini melayani setelah koki masakan jadi, mereka menyuguhkan kepada customer yang misal ada yang makan di tempat ataupun dibungkus untuk melayaninya. Sehingga pelayan atau kasir ini juga gak kalah pentingnya dari koki ini. Misal para pembisnis kayak seblak ini tanpa pelayan pasti mereka juga kewalahan.
Nah, selanjutnya yang ketiga ada asisten dapur, di mana asisten dapur ini seperti bertugas membantu mempersiapkan bahan-bahan dan menjaga stok tetap rapi. Semisal nih ada konsumen yang datang, nah topping-topping seperti sayur, topping-topping yang lain, kerupuk ini itu habis. Nah, customer komplain, Mbak sosisnya habis, Mbak sayurnya habis. Nah, asisten dapur ini dengan sigap mengambilkan stok baru untuk ditaruh di depan lagi, sehingga stok yang ada tersedia dengan aman. Selain itu, selanjutnya ada pengantar makanan, dimana jika mereka menyediakan layanan pesan antar, semisal kayak Shopee Food. Jadi kita tuh menyiapkan melewati online juga, sehingga kita pemasarannya juga lebih luas. Selanjutnya, dari semua tersebut kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga agar sebelah kita ini juga dikenal masyarakat gercep, sigap, tidak lelet gitu, sehingga kita perlu melatih karyawannya untuk memahami resepnya, menjaga kebersihan, melayani pelanggan dengan ramah, membuat jadwal kerja yang fleksibel sehingga karyawan tidak mudah lelah dan tetap produktif, memberikan insentif seperti bonus jika target penjualan tercapai, sehingga mereka bersemangat dalam bekerja. Nah, selain itu ada aspek yang kedua, yaitu aspek produksi dalam menciptakan bisnis seblak ini. Yang pertama, cara mengelola produksinya gimana? Bahan baku utamanya seblak, yaitu misal kerupuk, makaroni, dumplingan, seafood-seafoodan, sayur dan lain-lain. Dan bumbunya juga harus terpenuhi, kayak cabai, kencur, garam, gula, kaldu, micin, agar rasa yang diciptakan pun enak, sehingga para customer juga bisa ketagihan untuk datang kembali ke bisnis seblak yang kalian geluti. Nah, selanjutnya dari bahan-bahan produksi setelah disiapkan, tahap selanjutnya yaitu kita persiapan dalam penyajiannya, seperti kayak penyiapan barang-barang, persiapan bahan-bahan prasmanan yang sudah matang, sehingga kita seperti kayak menyiapkan apa yang perlu seperti kayak misal kerupuk, kalau enggak daging ayam harus direbus dulu, berarti kan kita sebelum warung buka ayam sudah direbus, ceker sudah direbus dan lain sebagainya. Kecuali kayak barang-barang yang kering baru kayak tinggal ditata-tata di tempat. Nah, yang kedua, cara kita masak kuah seblak sesuai resep, sesuai requestan customer, ada yang pedas, gurih, dan variasi lainnya, sehingga kita bisa memasak dengan keinginan customer. Dan penataan topping-topping di meja pun kita harus menarik, tertutup, biar tidak ada lalat-lalat yang berterbangan. Terus proses penyajiannya gimana? Nah, di sini juga para pelanggan memilih bahan sendiri, lalu tim dapur atau koki dan pelayan memasaknya dengan kuah pilihan pelanggan. Nah, di sini para tim dapur
melayani customer dengan requestan customer yang diminta. Dan selanjutnya ada tip produksi, dimana pastikan rasa kuah seblak konsisten setiap hari. Jaga kebersihan tempat prasmanan agar pelanggan nyaman memilih bahan. Setelah itu selalu siapkan stok bahan segar setiap hari. Nah, setelah saya menjelaskan yang tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek manajemen resiko yang dialami dari bisnis seblak prasmanan ini. Nah, di mana resiko yang mungkin terjadi pada seblak kita membangun bisnis seblak prasmanan ini, yaitu seblak Sumedang ini yang saya hasil wawancara saya, resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya. Semisal nih, yang pertama, bahan baku habis. Bagaimana kita cara menyikapinya? Nah, siapkan stok cadangan dan buat kerjasama dengan supplier yang bisa mensuplai barang secara cepat apa yang kita butuhkan, sehingga kita tidak keteteran dan pelanggan pun merasa puas akan topping-topping yang tersedia. Nah, di Seblak Sumedang ini mereka sudah bekerja sama dengan supplier yang stoknya banyak dan sigap untuk mensuplai ke seblak prasmanan Sumedang ini. Nah, yang kedua nih, rasa tidak konsistennya juga kita harus antisipasi, dimana gunakan resep standar dan ajarkan koki untuk mematuhi resep tersebut. Nah, koki tersebut kita harus wanti-wanti terus dan harus ini sehingga rasa dan ciri khas tidak hilang dan pelanggan pun puas untuk datang kembali, juga pelanggan merasa kecanduan. Nah, yang ketiga, komplain pelanggan. Jika ada pelanggan yang mengeluh misalnya rasanya terlalu pedas atau tidak sesuai requestan, topping tidak segar. Nah, tanggapi dengan sopan dan tawarkan solusi seperti pergantian porsi. Gak apa-apa, misal nanti rugi nih, gak apa-apa. Itu bentuk tanggung jawab dari kita sebagai owner seblak untuk kedepannya. Nah, yang selanjutnya misal kita harus mengantisipasi kerusakan peralatannya dengan cara gimana? Rawat peralatannya seperti kompor, wajan secara rutin agar tidak rusak saat kita gunakan. Nah, semisal dalam perawatan alat-alatnya kita cuci dengan bersih, selalu pencucian 2 jam sekali, sehingga rasa dan kehigienisan dari seblak ini pun bisa terjamin dan pelanggan pun puas akan kebersihan yang diciptakan di bisnis seblak yang kita geluti. Nah, di Seblak Sumedang ini ownernya pun sudah menerapkan hal tersebut sehingga pelanggan sudah cukup puas dan banyak yang ketagihan untuk datang ke Seblak Sumedang ini. Nah, selanjutnya selain kita menjaga peralatan dan yang tadi saya jelaskan, selanjutnya kita juga menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan meja, kebersihan tempat topping, kebersihan freezernya. Kita harus selalu jaga dan kita harus selalu bersihkan setiap saat agar pelanggan pun tidak merasa jorok. Dan lalat-lalat pun, apalagi kita bermain dengan seafood-seafoodan seperti ceker, ayam, sosis. Nah, lalat sangat suka dengan bahan-bahan yang seperti itu. Nah, makanya kita untuk mengantisipasinya kita selalu bersihkan setiap saat, menata rapi meja-meja untuk menghindari pelanggan merasa jijik atau ragu untuk membeli. Sehingga kayak saya pribadi nih, kalau misal lagi beli sesuatu, pernah saya beli seblak.
Nah, kalau rapi saya juga nyaman. Walaupun antri misal lama, belum datang-datang, saya juga nyaman menunggunya. Nah, selanjutnya mengantisipasi dari persaingan. Kita selalu berinovasi dengan menu baru atau promo menarik agar pelanggan tetap setia. Banyak di luar sana orang yang berbisnis seblak, nggak cuma satu dua. Nah, tugas kita sebagai owner seblak harus melawan melawan persaingan tersebut dengan kita berinovasi, bagaimana menciptakan menu baru, rasa baru, dan selalu konsistennya. Nah, tips bagaimana cara kita menangani yang tadi, yang pertama kita selalu siapkan dana untuk menghadapi masalah mendadak, mengevaluasi bisnis secara rutin, termasuk mendengarkan masukan pelanggan. Banyak pastinya, banyak pelanggan yang komplain, namanya kita berbisnis pasti nggak selalu mulus, pasti banyak masukan gini. Nah, kita harus selalu mendengarkan bagaimana pendapat pelanggan. Nah, dengan pengelolaan yang baik dari semua aspek ini, bisnis seblak prasmanan bisa menjadi peluang usaha yang menarik dan menguntungkan. Yang terpenting kita selalu jaga kualitas rasa, pelayanan, kebersihan, sehingga pelanggan pun puas dan akan kembali lagi. Nah, dimana banyak anak muda di sekarang ini, saya pribadi pun sangat suka ya dengan seblak. Bisa saya seminggu sekali. Jadi emang kayak minggu ini nih saya belum nyeblak. Nah, peluang bisnis seblak ini sangat berpeluang besar sebagai kita anak muda untuk meniti bisnis, mengawali bisnis kalau semisal kita bingung. Nah, aspek-aspek inilah kita harus dipelajari sebelum kita membuka bisnis apapun itu, dan salah satunya yaitu bisnis seblak ini. Agar kita juga tidak kalah dalam persaingan di luar sana, dimana banyaknya seblak-seblak, sehingga kita juga tidak kalah dalam penyajian rasa, sehingga pelanggan pun akan kecanduan untuk datang ke seblak yang kita geluti ini. Baik, selanjutnya setelah saya menjelaskan aspek-aspek sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan aspek selanjutnya, yaitu aspek keuangan. Di mana dalam menjalankan bisnis seblak prasmanan ini, aspek keuangan pun sangat penting untuk kita ciptakan sebelum membuka usaha seblak ini. Di mana dalam pengelolaan keuangan dalam bisnis ini, kita harus bisa menghitung pengeluaran dan pendapatan yang akan masuk. Seperti dalam aspek keuangan ini, yang pertama ada modal awal kita. Modal awal ini dipergunakan untuk apa? Seperti untuk pembelian peralatan seperti wajan, kompor, panci, meja prasmanan, alat makan, freezer, mangkok, dan lain sebagainya. Nah, sehingga peralatan ini sebagai modal awal yang sangat besar. Yang kedua ada bahan bakunya untuk membuka usaha ini, kayak bahan pertopingan, dan biaya promosi pun diperlukan di awal kita membuka usaha seblak ini. Biaya promosi seperti kita bikin banner dan iklan di media sosial seperti kayak TikTok. Kayak banner ini, seblak Sumedang ini terpampang ada di depan, sehingga masyarakat tahu, oh ini ada seblak nih, oh seblak Sumedang, ayo kita coba gitu. Nah, selanjutnya ada biaya operasional, yaitu pembelian bahan baku harian, gaji karyawan,
biaya listrik, gas, dan air. Nah, di luar pengeluaran tersebut kita juga ada pendapatan tentunya. Pendapatan ini didapatkan dari apa? Dari hasil penjualan berapa porsi perharinya. Nah, di sini di sebelah Sumedang ini tercatat pendapatan sekitar bagaimana para pelanggan mengambil topping, yaitu ada yang dari 15 sampai 30 ribu rupiah, sehingga tinggal kita perkali. Nah, dalam bisnis seblak Sumedang ini yang saya sudah wawancara, mereka kalau hari biasa mendapatkan kurang lebih 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah dikalikan sebulannya kita kurang lebih 29 hari. Soalnya di seblak Sumedang ini ada 1 hari libur untuk 1 bulannya. Nah, selanjutnya dari aspek keuangan ini, di sini ada tips keuangan yang akan saya berikan untuk kita memulai bisnis seblak prasmanan ini. Siapa tahu teman-teman kita semua bakal jadi pembisnis muda. Jadi saya akan memberikan tips keuangannya. Yang pertama, catat semua pengeluaran dan pemasukan agar tahu berapa keuntungan bersih Anda. Semisal nih, kita pengeluaran untuk membeli bahan-bahan 5 juta. Nah, pendapatan kita berapa, untung apa rugi? Sebisa mungkin kita harus perhitungannya dan untung. Yang kedua, jangan boros, gunakan keuntungan untuk menggunakan usaha atau menambah variasi menu. Nah, jangan terlalu monoton, kayak kan kita udah menciptakan seblak ini, jadi kita bervariasi, nambah topping-topping baru. Jangan hanya itu-itu aja. Siapkan dana cadangan untuk kebutuhan mendadak. Nah, dimana kita dalam menumbuhkan bisnis ini, kita juga harus punya simpenan dana darurat sewaya-waya. Namanya usaha kan kayak nggak lancar terus. Ada kalanya kita sepi, ada kalanya kita rame. Nah, selain itu di sini juga ada aspek teknologinya. Kita pembisnis awal, apalagi sudah di zaman era modern seperti ini, kita juga tentu memerlukan teknologi yang sangat modern, seperti kayak promosi-promosi di media sosial. Tidak hanya berdiam diri menunggu pelanggan, tidak hanya itu. Di era sekarang ini kita teknologi sangat membantu promosi dan pengelolaan bisnis, sehingga seperti di media sosial nih, contohnya TikTok sangat berpengaruh penting apalagi banyak anak muda sekarang yang menggunakan akun TikTok untuk scroll TikTok, sehingga mereka akan tahu sendiri nih, melihat dari komen-komenan, seblak ini enak. Kayak saya pribadi nih, misal lagi scroll TikTok, ada seblak enak, saya baca enak, aku mau coba gitu. Selain TikTok ada Instagram, Facebook, kita rajin-rajin posting video menu-menu tentang seblak kita ini, dan dimana alhamdulillah seblak Sumedang ini sudah menjalankan hal tersebut. Selain itu, kita juga harus sering-sering ngadain giveaway atau promo untuk menarik perhatian calon pelanggan, sehingga saya pribadi jadi pelanggan pun senang kalau kayak ada promo
beli maksimal segini dapat segini, kalau nggak potongan harga. Jadi para pelanggan pun tertarik untuk datang ke seblak ini, dan ternyata di seblak Sumedang ini yang saya sudah wawancara dan mereka sudah menerapkan teknik ini, dan alhamdulillah kata ibunya rame terus dan para pelanggan datang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, dari yang saya sampaikan tersebut, saya menarik kesimpulan di mana bisnis seblak prasmanan yaitu bisnis yang berpeluang besar dan menjanjikan jika dikelola dengan baik. Nah, kita sebagai anak muda dan teman-teman yang sudah menjalankan bisnis, semoga lancar, dan kita yang akan menjalankan bisnis tentu memerlukan aspek-aspek yang telah saya jelaskan tersebut, di mana yang pertama ada aspek SDM yang berkompeten, di mana pastikan karyawan terlatih dalam memasak, melayani pelanggan, dan menjaga lingkungan tempatnya sehingga bersih dan pelanggan pun nyaman untuk saat berdatangan. Nah, yang kedua ada produksi yang efisien, di mana gunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, jaga konsistensi rasa sehingga pelanggan pun merasa enak dan ketagihan untuk datang kembali ke seblak prasmanan ini. Nah, selalu siapkan stok yang cukup dan yang terbaru. Nah, pelanggan kan menjadi tertarik, oh bervariasi nih banyak, sehingga mereka juga bersemangat. Yang ketiga ada keuangannya yang teratur, di mana catat pemasukan dan pengeluaran dengan baik, gunakan keuntungan untuk hal-hal yang penting untuk mengembangkan usahanya. Nah, siapkan juga dana darurat, pastikan namanya kita berusaha ada pasang surutnya, kadang laris, kadang sepi. Nah, sehingga kita ada dana darurat nih untuk menjaga hal tersebut terjadi. Yang selanjutnya ada teknologi sebagai pendukung. Maksudnya apa? Ya di sini kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai promosi. Kita lihat di zaman yang sekarang kan serba udah modern, kayak TikTok, IG, kita gunakan itu sebaik mungkin agar masyarakat mengenal produk kita. Nah, tentunya dan seblak prasmanan ini alhamdulillah dia sudah menjalankan hal tersebut. Nah, manajemen risiko yang tepat. Gimana caranya? Persiapkan solusi untuk masalah seperti kayak stok habis dadakan, komplain dari pelanggan, atau persaingan dengan platform seblak lainnya. Nah, kita tuh harus terima dari komplain dari pelanggan, masukan untuk kita agar lebih baik lagi. Nah, sehingga kita dalam menjalankan usaha ini tidak kalah dengan usaha-usaha yang lain dengan ciri khas kita sendiri. Nah, dengan menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan pelayanan, bisnis seblak prasmanan pun dapat berkembang pesat dan menarik. Nah, menarik banyak pelanggan, sehingga apalagi zaman sekarang anak muda khususnya wanita sangat suka dengan yang namanya seblak. Jadi mereka kadang apalagi yang viral-viral kayak tertarik, pengen cobain di seblak ini gitu. Jadi di seblak prasmanan Sumedang ini mereka sudah menjalankan promosi yang baik, sehingga mereka sudah banyak pelanggan yang silih berganti. Nah,
Baik, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sebagai generasi muda yang ingin menciptakan bisnis, kita selalu dilancarkan, diberi semangat untuk menjadi pengusaha muda yang sukses. Dan untuk teman-teman yang sudah punya usaha, semoga selalu berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman datang ya ke Seblak Sumedang ini, dijamin rasanya enak. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih. Nah, ini dia saya foto dengan ownernya langsung yang sangat hebat. Dan ini hasil seblaknya, enak kan guys? Silakan harus dicoba ya. Dadah.